Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Siapa di sini yang ingin menjadi seorang front end developer? Nah, kebetulan di video kali ini aku akan membahas roadmap untuk menjadi seorang front end developer. Nah, di sini aku akan menggunakan sebuah website yang bisa teman-teman jadikan referensi belajar ya, harus belajar apa saja untuk menjadi seorang front end developer. Meskipun menurutku ya tidak harus semuanya diikuti. Mungkin beberapa hal yang penting aja yang bisa diikuti atau dijadikan sebagai referensi teman-teman untuk alur belajar teman-teman sendiri. Oke, langsung saja kita ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, di sini silakan buka browsernya terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan Mozilla Firefox ya. Kita kunjungi roadmap.sh gini ya. Kita kunjungi di website ini. Nah, di website ini ada banyak ya roadmap yang disediakan mulai dari front end, back end, DevOps dan lain-lain. Tapi di sini karena kita akan membahas front end, jadi kita klik yang front end. Ya, atau teman-teman bisa langsung kunjungi roadmap.sh/frontend gini. Oke, kita tunggu loadingnya ya. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca ya. Di sini kalau checklist ungu itu personal recommendation atau opini ya. Lalu untuk yang checklist hijau di sini alternatif dan seterusnya gitu. Nah, untuk menjadi seorang front end developer katanya website roadmap.sh, di sini kita harus mengerti internet, teman-teman ya. Mulai dari bagaimana internet itu bekerja, lalu apa itu HTTP ya, dan browser, dan bagaimana itu bekerja, DNS, domain, dan juga hosting seperti itu. Jadi minimal kita tahu nih bagaimana sih internet itu bekerja ya, bagaimana kita kok bisa ini ya mengakses website lain ya pada menggunakan internet gitu. Minimal teman-teman tahu dulu bagaimana kinerja dari internet itu sehingga kita bisa menggunakan atau mengakses website lain melalui internet itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya ya yang pastinya mungkin teman-teman itu tahu ya. Yang pertama itu ada HTML, lalu CSS dan JavaScript ya. Oke, di sini ada HTML teman-teman ya. Teman-teman minimal tahulah basic dari HTML ya. Lalu bagaimana menuliskan HTML, cara bikin form, lalu dan sebagainya gitu ya. Dan ingat ya, HTML ini sebagai struktur dari websitenya, dia adalah markup language gitu ya. Lalu ada CSS nih teman-teman yang digunakan untuk styling pada website ya. Di sini teman-teman bisa mempelajari basic dari CSS-nya, lalu bagaimana membuat layout ya, layouting ya. Di sini ada float, positioning, display dan sebagainya gitu. Lalu teman-teman jangan lupa untuk mempelajari responsive design teman-teman ya. Lalu di sini ada JavaScript ya. Di sini teman-teman bisa mempelajari sintak dan basic dari JavaScript, lalu DOM ya. Kalau teman-teman sudah bermain dengan DOM itu seru teman-teman, karena dengan DOM kita bisa memanipulasi objek atau elemen dari HTML-nya atau websitenya gitu. Lalu teman-teman bisa mempelajari API itu ya, dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada version control, lalu ada basic penggunaan Git, lalu ada GitHub juga ya, web security dan lain-lain gitu. Dan seterusnya di sini ada package manager ya, CSS arsitektur, CSS preprocessor menggunakan SAS, PostgreSCSS. Tapi teman-teman ingat ya, kalau checklist ini
ya. Kalau ungu itu personal recommendation, hijau alternatif dan sebagainya gitu ya. Dan di sini masih banyak teman-teman, ada modern CSS juga ya, ada CSS framework gitu dan seterusnya gitu. Banyak teman-teman kalau teman-teman melihat di website ini. Tapi menurutku pribadi ya, itu teman-teman bisa mempelajari internet terlebih dahulu ya, bagaimana cara internet itu bekerja ya, sehingga minimal teman-teman tahu deh gimana sih kok bisa kita mengakses website orang lain melalui internet gitu ya, minimal tahu basicnya gitu. Dan selanjutnya itu mungkin HTML, CSS, JavaScript gitu ya, ini pasti ya teman-teman harus pelajari lah ya. Bagaimana kalau teman-teman tidak mempelajari HTML, bagaimana teman-teman bisa tahu cara membuat website gitu. Jadi minimal teman-teman juga mesti paham cara menggunakan HTML, CSS dan JavaScript itu. Dan seterusnya di sini banyak pendukungnya juga ya, bisa menggunakan framework ya. Ada framework CSS, ada framework JavaScript juga, dan lain-lain seperti itu. Teman-teman bisa kunjungi langsung di websitenya, yaitu roadmap.sh/frontend. Tapi yang aku jelasin mungkin ada yang berbeda dari roadmap.sh ini ya, yang ada di website ini. Itu mungkin hanya opini pribadiku sendiri ya teman-teman. Itu bisa teman-teman ikuti atau teman-teman custom lah sesuai dengan opini teman-teman sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelasin ya di video kali ini, dan teman-teman bertambah semangat untuk belajar untuk menjadi seorang front-end developer. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.